Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan laporan database sistem booking PlayStation dengan dosen pengampu Pak Muhammad Iqbal, Eskom, Mkom. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nelly Alfiatun Nikma dengan NIM akhir 077 dan teman saya. Saya Rahma Putri Sukanti dengan NIM akhir 062. Saya Imba Gadri Agustin dengan NIM akhir 076. Saya Zara Nafisa Putri dengan NIM akhir 073. Oke, kita langsung saja untuk latar belakangnya sendiri, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan sistem komputer dalam berbagai bidang usaha, termasuk bisnis rental PlayStation atau PS. Proses pemesanan yang masih dilakukan secara manual sering menyebabkan kesalahan pencatatan, benturan jadwal, dan kesulitan dalam mengelola data pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sistem booking PlayStation berbasis database yang mampu menyimpan dan mengelola data pemesanan, pelanggan, dan transaksi secara terstruktur. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan data, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu deskripsi aplikasi. Proses rental PS secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan dan benturan jadwal. Sistem booking berbasis database ini hadir untuk mengelola data pemesanan, pelanggan, dan transaksi secara terstruktur, lalu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Berikut kami sajikan tabel yang sudah dinormalisasi beserta query-nya. Mulai dari tabel booking. Untuk tabel booking di sini ada kolomnya ada sebagai primary key, user ID, page unit, staff ID, mulai sama jam selesai dan tanggal. Kolom staff ini yang menghubungkan booking dengan staff yang melayani. Untuk query-nya, creatable-nya bisa dilihat dari bagian baris bawah ada 3 storage key ke tabel user, PS unit, dan staff. Artinya ada data booking yang tidak bisa diisi sembarangan. Harus merujuk ke data tabel yang sudah ada di ketiga tabel itu. Selanjutnya normalisasi tabel kategori PS. Untuk tabel kategori PS ini hanya ada 2 kolom, yaitu kolom ID dan nama PS. Nama PS itu isinya ada 2, yaitu PS4 dan PS5. Untuk query-nya juga singkat, hanya 2 kolom, karena memang fungsinya hanya sebagai referensi jenis PlayStation. Untuk selanjutnya ada normalisasi table payment. Table payment menyimpan transaksi pembayaran. Ada 4 kolom, yaitu ID booking, booking ID, total, dan status. Untuk query-nya, ini ada for each key, booking ID yang merujuk ke tabel bookings. Jadi, setiap pembayaran pasti terikat ke satu booking. Selanjutnya ada normalisasi tabel PS unit. Tabel PS unit ini menyimpan data tiap unit PlayStation secara fisik. Secara fisik, kolomnya ada ID, PS type, ID, nomor unit, dan status tersedia atau status dipakainya. Untuk query PS unit, ini ada for each key, PS type, ID. Di sini merujuk ke tabel kategori PS, jadi setiap unit sudah pasti punya kategori PS4 atau PS5. Selanjutnya ada tabel normalisasi tabel staff. Untuk tabel staff menyimpan data kasir, kolomnya ada ID, nama, username, dan password. Staff login lewat tabel ini sebagai pintu masuk ke seluruh fitur pengelolaan sistem. Untuk query-nya tidak ada for each key karena staff berdiri sendiri sebagai entitas yang mengelola sistem. Selanjutnya ada normalisasi tabel user. Untuk tabel user ini adalah menyimpan data pelanggan dan admin. Kolomnya ada ID, nama, email, dan password, dan role. Di query-nya, ini kolom email diberi constant unik
Artinya tidak boleh ada dua akun dengan email yang sama. Role defaultnya user bisa diubah jadi admin oleh sistem. Udah. Jadi semua tabel sudah ternormalisasi dengan baik, masing-masing punya primary key, tidak ada data yang redundant, dan antar tabel terhubung lewat forage key sesuai ERD yang sudah kami jelaskan tadi. Selanjutnya akan kami jelaskan DFD dan ERD-nya. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan DFD level 0 dari sistem kami. Dan jadi di sini sistem kami itu berinteraksi dengan dua entitas utama, yaitu pertama ada user dan staff. Nah, di sini user itu mengirimkan data registrasi login, booking, dan pembayaran ke sistem. Lalu menerima konfirmasi atau info ketersediaan dari sistem. Nah, selanjutnya untuk staff. Staff itu mengirim data pengelolaan unit dan konfirmasi pembayaran, lalu staff menerima laporan data dari sistem. Oke, selanjutnya ada DFD level 1. Nah, di DFD level 1 ini kita menjabarkan proses-proses yang ada di dalam sistem secara lebih detail. Di sini ada 5 proses utama. Yang pertama, P1 manajemen user. Nah, di sini user melakukan registrasi atau login, lalu datanya disimpan ke data store user. Selanjutnya, P2 yaitu manajemen PS unit. Di sini staff mengelola kategori dan unit PS, lalu disimpan ke data store kategori PS dan PS unit. Lalu, yang ketiga ada proses booking. Di sini user itu memilih unit, lalu sistem menyimpan ke tabel bookings dan otomatis mengubah status unit jadi dipakai. Nah, selanjutnya ada P4 yaitu proses pembayaran. Staff itu konfirmasi pembayaran, status berubah dari pending jadi lunas di tabel payment. Nah, selanjutnya yaitu P5, manajemen staff. Jadi di sini staff login lewat tabel staff sebagai pintu masuk ke sistem. Lalu untuk selanjutnya yaitu IRD-nya. Nah, di IRD ini ada 6 entitas yang saling berelasi. Nah, yang pertama yaitu user, itu membuat booking dengan relasi one to many. Lalu pada kategori underscore PS, itu memiliki banyak PS unit, PS underscore unit. Nah, pada PS underscore unit ini digunakan untuk banyaknya booking. Nah, lalu pada bookings memiliki satu payment dan staff itu mengelola banyak bookings lewat foreign key staff underscore ID. Lalu semua relasi ini menjaga konsistensi data antar tabel. Nah, ini untuk tampilan login pada sistem rental PS kami yang bernama GameZone ini. Itu pengguna memasukkan email dan password untuk masuk ke sistem. Nah, tersedia juga fitur registrasi untuk pengguna baru. Dan untuk demo bisa login sebagai admin menggunakan admin@gamezone.com dengan passwordnya yaitu password 123. Lalu untuk sebagai user, untuk demonya yaitu andi@mail.com dengan passwordnya yaitu password 123. Di sini adalah tampilan dashboard rental PS GameZone kami. Di sini kami menyediakan 53 unit PS. Nah, di sini kita saat mencoba demo, kita memasukkan booking terbaru
Nah, ini di sini tertera yang pertama yaitu 17 Juni 2026 pada jam 10 dan sampai jam 12. Lalu ada booking kedua di tanggal 19 Juni 2026 di jam mulainya jam 10.00 sampai jam 13. Lalu untuk tampilan manajemen booking seperti ini, terdapat Andi melakukan booking dan harganya segini. Lalu kalau misalkan si Andi ini sudah selesai main PS, admin akan melunaskan pembayaran si Andi ini. Lalu selanjutnya yaitu tampilan manajemen unit PS. Nah, kita akan menyediakan 53 unit PS. Jadi ini masing-masing unitnya. Lalu ada PS4 dan PS5 untuk unit kita. Baik, selanjutnya ini untuk tampilan di menu pembayarannya. Di sini kita bisa lihat yang total pelunasannya berapa dan yang belum lunas itu berapa. Terus selanjutnya di sini yaitu menu manajemen usernya. Di sini kita bisa lihat sebagai admin user apa aja yang sudah pernah apa ya login atau registrasi. Lalu selanjutnya ini untuk tampilan menu dashboard rental PS sebagai usernya. Di sini kita bisa lihat total bookingan yang sudah kita lakukan, terus juga total unit PS yang tersedia dan semua total unit PS-nya. Terus lalu ini ada menu booking saya. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja nih yang pernah kita booking atau PS apa aja yang sudah kita booking. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai database sistem booking PlayStation Game Zone. Mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.